Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat dini hari. Kedatangan Sigit dilakukan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus permohonan maaf kepada keluarga korban pengemudi ojol yang tewas terlindas rantis Brimob. Sigit menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi dan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, Polri menurut Sigit juga akan membantu terkait proses pemakaman almarhum Afan Kurniawan. Yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Divpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit atau SMJL dan PT Mega Alam Sejahtera atau MAS Hendarto alias HD sebagai tersangka. HD disangkakan dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 28 Agustus, KPK menyatakan HD menemui pihak LPEI untuk menambah fasilitas pembiayaan baru PT SMJL yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT MAS di bidang tambang. Pengajuan tersebut disetujui oleh Dwi Wahyudi alias Dewe selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI melalui pengkondisian pengajuan Memorandum Analisis Pembiayaan MAP atas kedua perusahaan milik HD. Ada kekeliruan. Kemudian dari pihak kreditur memproses MAP PT SMJL untuk memenuhi prosedur pembiayaan dan menyetujuinya tanpa menerbitkan memorandum keputusan pembiayaan. Padahal diketahui bahwa isi dari MAP tersebut dengan sengaja mengabaikan ketentuan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang telah diatur. Jadi tadi harusnya dicek dulu kelengkapannya dan lain-lain, ini tidak dicek. Kenapa? Karena di awal memang sudah ada pertemuan di antara mereka. Ada pertemuan dulu, ada deal dan yang lain-lain. Hendarto menjadi tersangka ke-6 dalam kasus kredit LPEI setelah sebelumnya pada Maret 2025 terdapat 5 orang tersangka yang telah ditetapkan. Tersangka HD ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih. Mahkamah Konstitusi pada Kamis 28 Agustus telah menyatakan bahwa Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Putusan itu dibacakan Ketua MK Soehartoyo dalam sidang perkara 118/PUU 23/2025 yang menuntut Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan sebagaimana layaknya menteri. Menanggapi putusan tersebut, Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah menghormati putusan MK dan akan mempelajari serta menindaklanjuti dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, kami akan mempelajari dan tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk terutama dalam hal ini kepada Bapak Presiden untuk kemudian nanti akan dibicarakan apa yang menjadi tindak lanjut dari hasil keputusan MK tersebut. Jadi kami mohon waktu terlebih dahulu karena juga baru beberapa saat yang lalu itu dibacakan putusannya. Adapun larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menurut MK didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara, wamen harus fokus pada beban kerja. Mahkamah Konstitusi pun memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti putusan itu. Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Merah Putih Gedawang di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis pekan ini.
Menko Zulhas melihat langsung produk-produk yang dijual dan alur transaksi di koperasi. Zulhas pun berharap agar keberadaan Koperasi Merah Putih bisa memangkas rantai pasok kebutuhan pokok dan mengatasi permasalahan tengkulak di tingkat masyarakat desa. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi tumbuh dari desa atau kelurahan sehingga mewujudkan kemandirian ekonomi. Zulhas juga menegaskan bantuan pemerintah untuk Koperasi Merah Putih bukan berupa uang dari APBN, melainkan dukungan dalam bentuk pola pinjaman kredit pada bank milik pemerintah. Koperasi ini intinya memotong rantai pasok yang panjang, ya. Kalau di desa itu menyelesaikan masalah-masalah tengkulak, kemudian yang maklar itu Pak, tengkulak ya, tengkulak rentenir dan itu kita potong habis, sehingga nanti kita diharapkan ekonomi pemberdayaan bisa lahir dari desa, dari kelurahan. Sementara itu lebih dari 8.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih kini telah berbadan hukum di Jawa Tengah. Dari total tersebut, 1.750 koperasi Merah Putih sudah beroperasi dan sisanya akan beroperasi secara bertahap.